Assalamualaikum, selamat pagi guys. Ini Babe bikin garnish ya. Ini Babe lagi buat dari wortel. Jadi ini sebenarnya sudah lama ada bikin garnish. Ini ada kepingin aja lagi nyantai. Jadi ini wortelnya kita kupas, kita bentuk ya. Terserah teman-teman mau dibentuk seperti apa. Yang penting fungsi garnish itu kita harus tahu bahwa untuk menambah nafsu makan, kemudian juga mempercantik makanan supaya kelihatan lebih wah dan lebih mahal ya. Jadi ini Babe bikin dari wortel, dan di sini kita fungsikan karena ada event ya, sedikit untuk event, jadi ada family style sehingga harus kita kasih garnish. Ini jadi terserah teman-teman mau model kayak apa, silakan. Yang punya kreativitas tinggi, yang punya keinginan tinggi untuk membuat garnish, yang monggo silakan. Dari buah, sayur, ya itu bisa-bisa aja. Tapi perlu diketahui bahwa garnish itu ada dua bagian yang terpenting ya. Bahwa garnish itu ada yang satu adalah di dalam makanan dan yang kedua di atas meja makan. Nah ini Babe bikin yang di dalam makanan. Garnish itu sendiri sebenarnya sifatnya itu harus fresh ya. Jadi sayuran boleh, buah-buahan boleh. Tapi ingat kalau di dalam makan tidak boleh pakai lidi, pakai kawat dan sebagainya. Karena takutnya pada saat kita tidak tahu bahwa tamu itu siapa yang makan ya. Siapa yang makan, entah itu anak-anak, nanti bahaya sekali ya. Bisa digigit, dia bisa bahaya. Makanya di situ dibedakan garis di dalam dan di atas meja makan. Itu ya fungsinya. Dan ini Babe juga udah mulai ya, karena udah ada bahan untuk kita siapin daun selada. Kita pilih itu daun selada sudah kita cuci, kita tiriskan ya, karena ini rawan dengan ular, rawan dengan kotoran ya. Jadi ini ditiriskan dulu, baru kita potongi slice kecil-kecil. Setelah kita cincang kecil-kecil ya, kita susun di piring ya. Ini ada untuk gurami ya. Jadi ini Babe bikin tadi wortel dan di timunnya sudah kita potongin ya. Jadi ini kita taruh di samping piring. Nah seperti ini. Ini garnish sebenarnya dari ide kalian semua ya. Kalian boleh bisa membuat garnish. Kalau ada yang punya apa ya, angan-angan sesuatu ya, ada buah, sayur ya, seperti misalnya semangka, melon ya, itu boleh kalian bikin garnish ya dengan cara kalian. Yang terpenting adalah pisaunya harus tajam ya, ada pisau. Nah di sini ini tadi Babe bikin wortelnya, ini kita coba susun ya. Nanti setelah kita susun timunnya, ini garisnya sederhana sekali teman-teman ya, karena ini kita pakai untuk gurami ya. Rencana ini ada gurami tahu-tahu sih, sehingga kita bikinnya nggak selalu ribet ya. Yang penting pada tamu ingin sesuatu bahwa makanan itu harganya lebih mahal karena sudah kita garnish, kita hias supaya lebih menarik ya. Ini kita taruh ya, jadi ini garnish nggak selalu rumit ya Babe bikin. Nah yang satunya juga nanti untuk ayam, ini juga kita bikin garnish untuk ayam. Nah ini bikin dari wortel, bentuknya beda-beda ya. Silakan kalian punya kreativitas sendiri, dan ini juga harus dikembangkan ya. Kalau kalian punya ide segala macam untuk buat garnish harus dikembangkan ya, supaya ide kalian itu bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk produk makanan. Ya karena makanan, bahkan minuman pun juga dikasih garnish supaya lebih cantik, lebih menarik. Contoh jus pokat, es teh manis, itu kalau diimi nggak menarik gitu. Tapi kalau begitu digarnish lebih mahal harganya. Dan ini salah satu bentuk kita membuat sesuatu ya supaya lebih menarik. Dan ini sangat
berharga loh teman-teman. Kalau teman-teman bisa bikin garnish yang hebat, yang bagus, ini bisa mahal harga makanannya ya. Jadi dengan bahan yang sederhana, dengan sayuran, dengan ini enggak terlalu rumit, ini lebih teman-teman lebih enak gitu, lebih semangat ya, enggak terlalu rumit ya. Babi bikin ini, ada teman-teman ngelirik karena Babi juga jarang, nggak pernah bikin garnish ya. Ini sir-siran aja, kepingin aja, karena ini hari ini ada sedikit family style yang harus perlu digarnish ya, karena ini menyangkut kualitas juga makanannya dan sebagainya, supaya kelihatan lebih menarik ya. Ini dia ganti dari Chef Babi. Semoga menginspirasi teman-teman yang melihat channel saya. Tolong bantu terus ya, like, comment, subscribe ya. Saya sendiri juga kepingin teman-teman punya kreativitas. Ayo anak-anak bangsa, silakan yang di bidang kuliner, di bidang apapun juga. Kalau punya hobi jangan didiemin ya, keluarin hobinya ya. Tampilkan hobi kalian, tampilkan keinginan kalian bahwa kalian punya potensi. Jadi ini untuk menyemangatin channel Babi, itu menyemangatin kalian ya. Kita nyantai, bikin garnish, bikin sesuatu sehingga harga makan itu jadi mahal. Jadi ini ya, ini konsepnya seperti itu, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Semoga sangat bermanfaat, dan Babi juga mohon terus bantu channel Babi supaya Babi suatu saat Babi bisa berbagi dengan teman-teman ya, apapun bentuknya ya. Jadi ini adalah keinginan dari dalam hati kita, bikin sesuatu supaya lebih menarik ya. Ini salah satu contoh, dan ini tidak terlalu ya, nggak terlalu rumit ya, santai, sederhana banget ya. Nah, ini gue terima kasih atas teman-teman yang menonton channel saya, supaya kalian sukses ya, selalu sukses, dan jangan lupa hormati selalu kedua orang tua kalian ya, terutama ibu kalian. Minta doa, mau apa aja minta doa dengan ibu kalian ya, nanti berkah ya. Itu ibu kita adalah pintu surga kita. Ini Babi bikinnya nggak terlalu rumit ya, daun selada, tomat, cuman timun sama wortel ya kan. Kalau Anda mau bikin rumit boleh-boleh aja, silakan. Timing waktunya juga harus diperhatikan supaya jangan sampai tamu menunggu lama ya. Itu harapan saya. Dan oke, terima kasih dan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga kalian sukses ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.